Ayah bunda pernah nggak sih si kecil yang lagi lucu-lucunya tiba-tiba plak, memukul? Wah rasanya pasti kaget, bingung, campur aduk ya. Tenang, ayah bunda nggak sendirian kok. Di sini kita bakal bahas bareng-bareng panduan 3 langkah simpel buat ngadepin momen yang ya cukup sulit ini. Coba deh, bayangin lagi momen itu. Cepat banget kan kejadiannya? Tangan mungilnya itu melayang dan kena. Nah, pas detik itu juga apa coba yang ayah bunda rasain? Kaget, marah, bingung, campur aduk semuanya, wajar banget. Semua perasaan itu valid dan normal kok. Namanya juga orang tua, momen kayak gini tuh emang bisa memancing emosi kita yang paling dalam. Sekali lagi, ayah bunda nggak sendirian. Tapi ada kabar baiknya nih, kita bisa loh keluar dari lingkaran reaksi, emosi reaksi nih. Ada cara sederhana yang bisa mengubah momen penuh tantangan ini jadi kesempatan emas buat mendidik si kecil. Gimana caranya? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, kita masuk langkah pertama. Hentikan dan amankan. Ini soal apa yang harus kita lakuin pas detik-detik kejadiannya. Fokus utamanya cuma satu, keselamatan. Kita harus hentikan tindakannya saat itu juga. Jadi yang pertama, langsung hentikan aksinya. Pegang tangannya, tapi dengan lembut ya, tapi tetap tegas. Terus yang kedua, langsung ajak anak pindah ke tempat yang lebih sepi dan tenang. Ini penting banget buat ngejauhin dia dari pemicunya dan bikin semua orang merasa aman lagi. Sambil pegang tangannya, bilang dengan tenang, tapi jelas. Tangan bukan untuk memukul ya sayang, mama aman. Kalimat simpel ini tuh udah cukup buat ngasih batasan yang tegas. Tapi tanpa perlu teriak-teriak. Ini nunjukin kalau kita yang pegang kendali, dengan tenang. Nah, ini nih yang penting banget. Ini bukan time out atau hukuman. Anggap aja ini time in. Tujuannya bukan buat misahin dia, tapi justru buat membangun koneksi. Kita tetap di situ bareng dia, nemenin dia ngelewatin emosinya yang lagi meledak-ledak. Oke, lanjut ke langkah kedua. Tenang bersama. Bayangin deh, di momen ini, otak emosional si kecil lagi membajak otaknya. Jadi, tugas kita bukan buat ceramah atau ngasih nasihat. Tugas kita cuma satu, jadi jangkar yang tenang buat dia. Waktu anak lagi banjir emosi, otak logisnya itu lagi offline. Beneran. Jadi nasehatin dia atau nanya, kenapa sih kamu mukul? Itu percuma, malah bisa bikin makin parah. Jadi apa yang harus dilakuin? Cukup tarik nafas dalam-dalam, duduk aja di dekatnya, jadi kehadiran yang kalem. Percaya deh, ketenangan kita itu nular. Nah, pas dia udah mulai agak redaan dikit, baru kita bisa bilang, marah itu boleh sayang, tapi menyakiti orang lain itu nggak boleh. Kalimat ini ampuh banget. Kenapa? Karena kita ngevalidasi perasaannya, marah itu oke, tapi kita juga tetap kasih batasan soal perilakunya. Jadi dia belajar, semua perasaan boleh dirasain, tapi nggak semua cara nunjukinnya boleh dilakuin. Dan kita sampai di langkah terakhir, langkah ketiga. Ajarkan cara baru. Ini bagian ngajarnya. Tapi ingat, ini cuma bisa dilakuin kalau semua orang, kita dan si kecil, udah bener-bener tenang. Bukan pas emosinya masih naik turun ya. Kuncinya di sini, sabar. Jangan buru-buru pengen ngasih pelajaran. Tunggu dulu sampai dia bener-bener adem. Kadang ini bisa butuh 15 menit, 30 menit, bahkan lebih. Karena, ya itu tadi, pelajaran baru akan masuk kalau otak logisnya udah online lagi. Kalau udah adem, baru deh kita ajak ngobrol santai. Coba tanya, sayang, kalau lagi sebel banget atau marah banget, kira-kira selain mukul, enaknya kita ngapain ya? Nah, terus kita kasih pilihan yang aman. Mau pukul bantal, atau mau remes-remes Play-Doh, atau kita coret-coret aja di kertas. Dengan ngasih alternatif kayak gini, kita bantu dia nemuin cara yang lebih sehat buat ngeluarin emosinya. Nah, dari semua langkah tadi, ada satu benang merah yang paling penting. Ini semua soal membangun koneksi, bukan ngasih hukuman. Fokusnya adalah gimana caranya kita memperbaiki lagi hubungan kita sama si kecil setelah ada masalah tadi. Ini namanya perbaikan hubungan. Ini adalah momen di mana kita nunjukin ke anak, hey, meskipun tadi kamu bikin salah, hubungan kita tetap aman kok, papa, mama tetap sayang, dan kita bisa perbaiki ini bareng-bareng. Ini pelajaran penting banget soal empati dan tanggung jawab. Dan memperbaiki hubungan itu nggak perlu ribet kok. Bisa sesimpel ngasih pelukan yang erat, atau kita ajak dia buat bantu ambilin es batu buat kompres. Hal-hal kecil kayak gini tuh ngajarin empati secara langsung dengan cara yang positif. Jadi sebagai penutup, coba deh kita ubah cara pandang kita. Gimana kalau setiap tantangan kayak gini, setiap momen anak mukul, itu sebetulnya bukan kegagalan kita sebagai orang tua, tapi justru sebuah undangan.
undangan untuk terhubung lebih dalam lagi sama anak kita. Dengan ngelihatnya dari sisi ini, momen yang tadinya sulit bisa jadi momen buat memperkuat ikatan kita sama mereka.